Film To The Bone adalah sebuah film drama Amerika Serikat yang dirilis pada tahun 2017 dan disutradarai oleh Martin Nixon. Film ini menceritakan seorang anak perempuan yang memiliki penyakit atau yang menderita anoreksia nervosa. Anoreksia nervosa adalah gangguan ketika seseorang mengalami rasa takut yang tidak wajar dan berlebihan terhadap kegemukan. Nah, si Ellen menderita penyakit ini dikarenakan standarisasi kecantikan yang ada pada masyarakat gitu, yang mengatakan bahwa wanita cantik adalah wanita yang memiliki tubuh ideal. Nah, si Ellen ini kehilangan selera untuk makan, kemudian kerap sekali mengecek pergelangan tangannya, dan ketika disediakan makanan, dia hanya memakan sedikit saja dari makanan tersebut karena dia memiliki rasa kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan akan masuknya makanan-makanan tersebut ke dalam tubuhnya. Sehingga untuk mengontrol rasa cemas, takut, dan khawatirnya itu, dia mempelajari tentang kalori-kalori yang ada pada makanan. Sehingga apa saja makanan yang disajikan kepada dia, dia mengetahui jumlah kalori yang ada pada makanan tersebut dan menjadi dan tidak mau memasukkan makanan tersebut ke dalam tubuhnya. Nah, pada malam hari, untuk mengurangi kalori-kalori atau untuk menghilangkan kalori-kalori yang ada pada dalam tubuhnya, si Ellen ini olahraga sebelum tidur, yaitu sit up gitu. Nah, dia rutin melakukan sit up sebelum tidur sampai dimana ketika ibu tirinya, yaitu Susan, mengecek badan si Ellen, tubuhnya itu sudah sangat-sangat kurus, kemudian tulang rusuk serta tulang punggungnya itu terlihat sekali gitu, nampak sekali kayak seperti keluar gitu, sehingga ibu tirinya ini menjadi prihatin gitu kan, menjadi prihatin terhadap kondisi tubuhnya, sehingga dia berinisiatif untuk membawa si Ellen ini kepada mental health professional, yaitu Dr. William Beckham, di mana Dr. William Beckham ini adalah dokter spesialis untuk penanganan penderita anoreksia nervosa seperti itu. Nah, pergilah ibu tirinya ini dan Ellen ke Dr. Beckham, dan Dr. Beckham menyatakan bahwa ini adalah penyakit yang serius. Dan ketika diperiksa, Ellen diperiksa oleh Dr. Beckham menemukan luka-luka yang ada pada punggung si Ellen. Nah, itu dikarenakan keseringannya sit up, yang mana membuat tubuh Ellen itu tergores-gores seperti luka-luka kecil, namun banyak gitu. Nah, akhirnya Dr. Beckham ini menyarankan kepada si Ellen bahwasanya ini adalah penyakit yang serius, harus ditangani dengan serius, dan kamu harus merawat inap selama 6 bulan di rumah pemulihan yang dimiliki oleh Dr. Beckham. Awalnya si Ellen tidak setuju karena dia merasa bahwa dirinya itu baik-baik saja, tidak kenapa-napa, merasa dirinya itu sehat dan lain sebagainya. Ketika pulang ke rumah, Ellen dan ibu tirinya ini berdiskusi, dan akhirnya Ellen menyetujui untuk pergi ke rumah pemulihan yang dimiliki oleh Dr. Beckham untuk dirawat inap selama 6 bulan. Nah, disitulah Ellen dirawat dengan baik oleh Dr. Beckham dan yang lain gitu. Jadi pada saat sampai di rumah pemulihan tersebut, Ellen menemukan bahwa bukan hanya dia sendiri gitu yang dirawat inap, tetapi dia memiliki teman-teman yang lain gitu. Jadi di rumah pemulihan itu ada beberapa 6, 7 atau sampai 8 orang yang menderita penyakit anoreksia nervosa juga dan dirawat di rumah pemulihan tersebut. Seperti itu. Anoreksia nervosa memiliki kaitan dengan materi psikologi kognitif. Individu yang mengalami gangguan makan, khususnya anoreksia nervosa, mengakibatkan lebih banyak kesulitan dalam melupakan sebuah informasi atau isyarat yang berkaitan dengan tubuh, badan, dan juga makanan daripada individu yang tidak mengalami gangguan makan, yang menyebabkan ketersediaan memori penderita anoreksia nervosa ini lebih besar daripada yang tidak menderita gangguan makan. Nah, yang kedua kaitan dengan persepsi. Seseorang yang mengalami anoreksia nervosa memiliki persepsi atau pemikiran yang berkaitan dengan lingkungan atau sosialnya. Contohnya seperti Ellen tadi berpendapat atau berpemikiran bahwa dia harus memiliki tubuh yang ideal, sehingga dia melakukan diet yang ketat, kemudian olahraga dan menderita anoreksia nervosa seperti itu. Baik, selanjutnya di sana mereka disambut oleh seorang gadis berkacamata bernama Anna. Nah, Anna datang menyambut Ellen dan mamanya, kemudian membantu mereka membawakan barang-barangnya ini ke dalam rumah tersebut.
sambil berbincang-bincang sedikit. Nah, setibanya di dalam rumah itu, datanglah seorang laki-laki menyapa Ellen, namanya itu Luke. Kemudian sorenya Ellen bertemu lagi dengan Luke ini untuk melakukan home tour yang disuruh oleh si Lobo. Nah, Lobo ini merupakan orang kepercayaan, bisa bilang ya, orang kepercayaan dokter Bekam untuk mengurus pasien-pasien yang ada di rumah tersebut. Nah, sehabisnya dari home tour itu, mereka semua berkumpul di suatu ruangan untuk menyambut Ellen, dan di ruangan tersebut mereka sedikit berbincang-bincang mengenai kesulitan serta kemenangan yang mereka dapat selama berada di rumah itu, dan permasalahan-permasalahan lainnya yang mereka alami, atau selama mereka berada di rumah tersebut itu kayak kesulitan apa yang mereka alami, kemenangan apa yang telah dicapai selama berada di situ, kayak gitu. Nah, dan ternyata salah seorang pasien di sana itu harus dipasangkan selang asupan ke dalam tubuhnya karena katanya kondisi kesehatannya itu semakin memburuk. Nah, ternyata di dalam rumah pemulihan ini mereka itu menganggap ruang makan adalah ruang penyiksaan. Kenapa demikian? Karena setiap mereka akan makan itu mereka selalu memikirkan jumlah kalori yang akan masuk ke dalam tubuhnya, dan mereka tidak menginginkan kalori tersebut untuk masuk ke tubuhnya. Makanya mereka menganggap ruang makan itu merupakan ruang penyiksaan gitu kan. Nah, selain itu upaya pemulihan juga menjadi sulit sebab pasien-pasien punya siasat untuk menolak asupannya. Nah, beberapa pasien di sana itu memilih untuk memuntahkan makanannya atau kayak menaruhnya di tempat yang tidak terjangkau oleh siapapun. Kayak si Ana itu naruhnya di bawah tempat tidur, dia kayak di paper bag gitu. Dia muntahkan di situ isi makanannya, dia menyimpannya di situ, kemudian tunggu waktu yang tepat dia akan membuangnya. Nah, kemudian saat malam harinya dokter Bekam datang ke kamarnya Ellen. Nah, mereka itu berbincang sedikit kan, sebentar doang untuk menanyakan kabar Ellen gimana. Dan dokter Bekam ini bilang kepada Ellen bahwa ia meminta keluarga Ellen datang besok untuk sesi terapi keluarga sore hari, seperti itu. Nah, pada keesokan harinya pagi-pagi sekali ya, para pasien melakukan penimbangan berat badan. Ada yang timbangannya naik, ada juga timbangannya yang turun, seperti itu. Nah, tibalah sore harinya ini pada sesi terapi keluarga dengan dokter Bekam. Ayah Ellen di sini tidak muncul, dan dari terapi keluarga tersebut terungkaplah bahwa 18 bulan sebelumnya itu Ellen tinggal bersama ibunya yang meninggalkannya untuk pindah ke Phoenix bersama Arizona, yaitu kekasih lesbian ibu kandungnya ini. Dan katanya juga karya-karya seni si Ellen yang diposting di Tumblr dikutip sebagai pengaruh oleh seorang gadis yang kemudian membunuh diri. Nah, setelah melakukan sesi terapi keluarga dengan Dr. Bekam, si Ellen bilang dia berjanji untuk mencoba melakukan yang lebih baik lagi, tetapi Ellen terus saja menurunkan berat badannya. Oke, jadi di sini itu si Ellen mengidap penyakit anoreksia nervosa yang merupakan salah satu contoh wanita yang terlalu memikirkan untuk mempunyai tubuh yang ideal di tengah masalah keluarga dan ketakutannya sendiri. Jadi problem solving dari anoreksia nervosa ini kita harus memahami dulu kondisi kliennya seperti apa, kondisi biologisnya, hubungan antara lingkungan keluarganya maupun lingkungan sosialnya. Kemudian kita melakukan psikoterapi untuk penderitanya dulu, bisa dengan terapi perilaku kognitif, karena jenis psikoterapi ini berfungsi pada perilaku, pikiran, dan perasaan yang terkait dengan gangguan makan yang dialami. Nah, setelah dapat membantu mendapatkan perilaku makanan sehat, terapi ini membantu Anda belajar mengenali dan mengubah pikiran menyimpang yang mengarah pada perilaku gangguan makan. Untuk terapi berbasis keluarga,
seperti dalam film tadi yang dilakukan oleh Dr. Bekam, mendatangkan keluarganya. Terapi ini bertujuan untuk membantu anggota keluarga memulihkan pola makan yang sehat dan mencapai berat badan yang sehat oleh si penderitanya. Nah, sebenarnya di dalam film ini juga dilakukan terapi perilaku kognitif kelompok. Nah, terapi ini melibatkan pertemuan dengan psikolog bersama dengan orang lain yang didiagnosis dengan gangguan makan. Terapi ini dapat membantu Anda mengatasi pikiran, perasaan, dan perilaku yang terkait dengan gangguan makan Anda, mempelajari keterampilan untuk mengelola gejala dan mendapatkan kembali pola makan yang sehat. Nah, bisa juga dengan melakukan terapi nutrisi. Ada 3 aspek yang perlu diperhatikan di dalam terapi nutrisi ini. Yang pertama ada asupan kalori, yang kedua zat gizi makro, yang ketiga zat gizi mikro. Pada asupan kalori dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama ada fase inisial. Dalam fase inisial ini makanan ditambah sekitar 30-40 kilokalori per harinya hingga mencapai antara 1000-1600 kilokalori per harinya. Yang kedua ada fase peningkatan berat badan terkontrol. Fase ini merupakan target yang dituju adalah peningkatan berat badannya pasien sekitar 2-3 kg per minggunya. Selanjutnya yang ketiga ada fase pemeliharaan berat badan. Nah, di fase ini sesudah mendapatkan hasil berat badannya, kita harus memelihara berat badan tersebut agar tidak turun lagi. Nah, asupan kalori pada fase terakhir ini adalah 40-60 kilokalori per harinya. Selanjutnya pada aspek zat gizi makro, sumber kalori diperhatikan dalam bentuk protein, karbohidrat, dan lemak. Protein di sini meliputi 15% sampai 20% total asupan kalori per hari. Kemudian karbohidratnya antara 50% sampai 55% dan lemaknya pada 25% sampai 30% total asupan hariannya. Selanjutnya pada zat gizi mikro. Pasien dianjurkan untuk mengonsumsi pil suplemen multivitamin dan mineral untuk memenuhi kebutuhan harian zat gizinya. Dalam pemberian terapi ini tetap diperlukan juga dukungan psikologis pasien yang baik, karena terapi ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa dukungan dan komitmen dari pasien tersebut. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, Ellen dan Luke ke restoran. Mereka makan dan tidak lama, langsung saja Ellen memuntahkan apa yang barusan dia makan. Saat mereka pulang ke rumah, mereka makan dengan ramai-ramai. Si Ellen pun cuma makan dengan snack, yaitu berupa coklat. Kemudian Luke dan Ellen pun ke taman belakang, sambil berbincang anoreksia dan orgasme. Tidak disangka, Luke jatuh cinta dengan Ellen, dan Ellen pun sangat terkejut. Lalu Dr. Beckham berbicara kepada Ellen bahwa kenapa bisa menurun berat badan ia, dan dari itu tahu Luke dan Ellen pun tidak saling berbicara. Kemudian Ellen berkata, terserahlah, dia itu sepenuhnya homoseksual. Lalu Ellen pergi dan bertemu ibunya, dan di sebuah semacam tenda, tidak ada lampu dan dingin sekali. Mereka berbicara tentang depresi setelah ibunya melahirkan, sampai ibunya menangis sambil bercerita bagaimana dulu ibunya jarang menggendong Ellen, dan ibunya pun menawarkan sebuah susu seperti bayi. Lalu Ellen bermimpi di mana ia merasakan dirinya telah mati dan melihat sosok tubuhnya di tanah yang terbaring yang tidak memakai busana sekalipun. Nah, kemudian dia bangun di tengah terik matahari yang panas dan berkata, "Oh, belum mati." Kemudian dia pulang dan terus berkata, "Aku akan baik-baik saja," kepada ibunya dan teman-teman ataupun sekitarnya. Dan ia mulai percaya diri dengan apa yang sedang ia hadapi selama ini. Jadi, film To The Bone 2017 ini mampu menyingkapkan bahwa makan merupakan upaya bertahan hidup. Melalui sosok Ellen, perempuan punya hak terhadap tubuhnya. Selain itu, perempuan juga dapat menolak semua konstruksi yang dilakukan industri kecantikan dan media massa. Akhir kata, film ini mampu mengumpulkan segala masalah akibat pengobjekan tubuh perempuan, dan film ini dapat dikaitkan ke materi psikologi kognitif yaitu CBT, dinamika psikologi penderita anoreksia
nervosa, yaitu tidak tampil dengan percaya diri, tidak ingin menelan makanan berlebih karena menilai dari segi kalori, serta sensitif dan mudah marah. Terapi yang digunakan untuk penderita ini bisa menggunakan Cognitive Behavior Therapy atau CBT, yang dimana untuk mengatur perilaku seseorang atau dapat dengan konseling dan dapat dibantu dengan terapi. Sekian review film yang berjudul Tutupun tahun 2017 ini dan dikaitkan dengan materi dari mata kuliah Psikologi Kognitif. Terima kasih.